Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik kawan-kawan, kembali lagi di Aldo Channel. Dan kali ini kita akan membahas tentang sebuah mobil ya. Mobil yang keluarnya sudah lama, cuman masih worth it digunakan di tahun 2020 ini. Nah, ini adalah Toyota Yaris tipe E tahun 2006. Nah, kita akan bahas mobil ini selengkapnya. Dan sebelum kita lanjutkan reviewnya, saya berterima kasih sekali kepada kawan-kawan yang sudah subscribe dan nyalakan lonceng dan sudah like video-video saya dan sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Baik, kita lanjutkan reviewnya setelah bumper berikut ini. Baik, ini adalah Toyota Yaris tahun 2006. Nah, kenapa saya bilang mobil ini masih enak dipakai? Nah, tentu sangat enak dipakai ya. Kenapa? Dia memiliki mesin yang bertenaga 1500 cc ya, punyaan Toyota. Dan mesinnya itu masih masih lumayan bagus untuk mobil tahun 2006. Dan ini menggunakan transmisi matic ya. Dan maticnya ini di tahun 2006 sampai sekarang masih belum ada rasa-rasa yang aneh-aneh di transmisi maticnya ini. Nah, selain itu mobil ini punya harga yang cukup murah ya, di bawah 100 juta tentunya. Dan mobil ini juga memiliki pajak yang cukup murah. Pajaknya cuma 1.600.000 sekitaran itu ya. Dan perawatannya juga cukup mudah, mesinnya juga cukup bandel. Dibandingkan kawan-kawan membeli mobil di tahun sebelumnya, sebelum tahun 2006 atau yang lain-lain, dan memiliki perawatan yang cukup sulit. Untuk Toyota Yaris ini dia masih sangat bagus. Dan kenapa? Karena jarang sekali Toyota Yaris ini pada tahun 2006 dijadikan sebagai taksi. Nggak ada taksi dari Yaris di tahun 2006. Dan bebas juga kalau yang matic itu daripada anak-anak muda untuk digunakan untuk ngedrift atau itu ya. Jadi kalau ngedrift kan pakai manual. Nah, jadi kalau Toyota Yaris tahun 2006 dan matic masih sangat worth it untuk dimiliki tahun ini. Oke, kita langsung saja ke unitnya. Bicara soal desain, mobil ini memiliki desain yang jadul ya. Kalau untuk zaman sekarang, mobil ini mungkin desainnya sudah sangat ketinggalan zaman. Tapi ini sering disebut oleh pemiliknya atau oleh orang-orang ya dengan Yaris bakpao ya, karena bentuknya masih luar biasa bakpao banget ya. Dan mungkin desainnya ini kalau yang suka mungkin ya worth it, tapi kalau yang nggak suka ya mungkin udah nggak worth it gitu ya. Tapi kalau menurut saya sih masih ada looks-looksnya ya, masih ada looksnya. Dan di sini kita bahas bagian ini ya, headlampnya dia masih menggunakan kristal multi reflektor, masih halogen, seinnya halogen. Dan lampunya juga semua masih halogen, tapi dia sudah memiliki fog lamp di bagian bawah. Nah, di sini ada lubang tow hook ya. Dan kisi intake atau grillnya ini bentuknya seperti ini, agak-agak honeycomb tapi setengah ya, setengah honeycomb gitu. Terus ada emblem Toyota di bagian sini. Lalu di bagian bawah ada kisi intake radiator juga ya. Terus dia memiliki ground clearance yang cukup rendah. Kenapa? Karena dia sudah tidak menggunakan velg aslinya. Dia sekarang sudah diceperkan dan menggunakan velg NK ya. Ini menggunakan velg original NK, bukan original Yaris ya. Dan untuk tipe E ini dia masih menggunakan kristal multi reflektor di sebelah sini.
Maksudnya reflektor ataupun lampu signal ya. Lampu signal di sebelah sini. Di sini belum ada lampu signalnya. Oke, ada set body molding yang nanggung di sebelah sini ya. Mungkin ini untuk perlindungan karena sudah diceper ya. Tapi kenapa nggak dibikin sekalian panjang gitu ya? Selanjutnya, untuk handle-nya dia masih sewarna body. Oke, dia masih sewarna body. Lalu di belakang juga masih sewarna body. Bagian sini ban belakangnya, velgnya belum cakram ya, pengeremannya belum cakram. Dan di bagian belakang kita lihat ada, di atas ada surfin antena, ada spoiler yang tambahan sendiri tentunya, tapi spoilernya bagus. Dan untuk tipe E ini pada zamannya dia sudah punya rear defogger ya kawan-kawan, jadi sudah punya pemanas. Lalu di bagian belakang ada wiper ya, yang washernya itu frameless di bagian atas, oke, di bagian spoiler atas. Dan ada emblem Toyota, ada logo Yaris, dan ada logo tipenya yaitu tipe E ya, yang warnanya agak kebiru-biruan. Sekarang kita ambil kuncinya. Nah, ini dia kuncinya. Kuncinya mirip sekali dengan kunci Kijang Innova. Oke, sekarang kita buka dulu bagian belakang. Dan sebelumnya di sini ada muffler yang bentuknya sedemikian ya. Jadi bentuknya itu nggak cutting muffler kayak mobil-mobil sekarang gitu. Dia bentuknya seperti ini, tapi ini sudah di racing sama yang punya ya. Oke, kita buka dulu, coba bagasi bagian. Baik, ternyata susah sekali membukanya ya. Oke, mungkin belum saya pelajari tadi. Dan untuk bagian samping, kembali lagi kita ke kacanya ini. Di pilar A ini ada kaca yang nanggung sedikit, tambahan di sebelah sini ya. Kenapa harus ada ini? Kenapa nggak disambungkan dari sini sekalian ya? Dan kita masuk saja ke bagian dalamnya. Oke, ini dia. Di bagian pintunya dia sudah punya door trim yang berbahan bludru ya, walaupun nggak soft touch tapi bludru ya. Ya agak-agak soft touch sih ya, tapi nggak ini ya, agak kasar gitu kan. Dan di sini ada handle yang warnanya black dove. Lalu sebelah sini ada warna beige melintang, tapi keren ya. Dia ada aksen seperti ini, jarang sekali di mobil-mobil ini ya. Kalau di Alphard mungkin ya kece ya, masuk ya. Dan ini ada power window yang salah satunya sudah auto. Ada central lock dan power door lock bagian sini. Ada door pocket, ada cup holder 1 biji, dan ada subwoofer di bagian sana. Oke, di sini ada tuas untuk reclining dan ada tuas untuk meninggikan kursinya ini. Oke. Dan ada tuas pembuka bensin di bagian sini, ada base plate Yaris di sebelah sini. Itu saja bagian pintu bagian depan. Sekarang kita nyalakan biar nggak panas-panas banget gitu. Oke. Kita nyalakan mobilnya, kita nyalakan AC-nya. Nah, ini dia interior bagian dalam Toyota Yaris bakpao. Untuk speedometernya dia ada di sebelah sini. Instrumen clusternya juga bagus bentuknya. Kawan-kawan bisa lihat di sebelah sana. Dia sampai 200 km dan RPM-nya sampai 8000 RPM. Ada trip A, trip B, ada indikator parkir, indikator transmisi, dan ada kilometer. Ya. Seperti itu. Lalu di bagian sini head unitnya pakai single din. Nah, ini dia. Terus untuk AC-nya, pengaturan AC, dia menggunakan seperti ini ya. Tombol seperti kompor dan 3 biji. Dan ini ada untuk nyalakan dan matiin defogger bagian belakang. Lalu di sebelah sini ada tempat penyimpanan. Sebelah sini juga ada tempat penyimpanan. Sebelah sini ada glove box yang bisa kita buka tutup. Lalu kisi AC-nya seperti itu. Ya. Di sini juga ada cup holder 1 buah. Lalu di sebelah sini ada 1 buah cup holder juga. Dan mobil ini punya spion yang sudah dynamic view. Oke. Lalu di bagian atas ada sun visor yang sudah punya vanity mirror. Lalu sebelah sini juga ada sun visor yang punya vanity mirror. Oke. Di sini ada emboss ya, warna emboss seperti ini ya, yang sama seperti di Honda Jazz atau Yaris-Yaris zaman sekarang. Itu sih mungkin. Lalu sebelah sini ada kisi AC, ada ini hazard ya.
ada hazard bagian depan. Transmisinya automatic tanpa ada ininya ya, apa untuk membantu shifternya nggak ada, jadi kita langsung gerak-gerakin aja. Di sini ada PRN dan D strip 3 2L. Oke, itu saja. Ada shift lock dan tidak ada OD ya, karena transmisinya murni otomatis. Itu saja. Dan mobil ini meskipun tahun 2006, kenapa saya bilang worth it? Karena dia sudah memiliki SRS airbag ya, punya airbag 2 di bagian depan. Oke, itu saja untuk bagian interior bagian depan ini. Mungkin satu lagi ya, untuk ini juga masih original, apa bangkunya dia pakai bahan fabric. Oke, sekarang kita ke bagian belakang. Selanjutnya kita masuk ke bagian kabin kedua. Nah, kalau di bagian kabin kedua ini dia bahannya juga sudah fabric dan soft touch tentunya. Lalu kalau kita masuk di sini sebelumnya di bagian door trim ini warnanya juga ada warna beige, ada warna hitam, dan ada cup holder, ada untuk power window, dan power window-nya ini congkelan seperti ini ya bentuknya. Kalau depan tombol, di sini congkelan seperti ini. Oke, selanjutnya di bagian belakang di sini kursinya itu bentuknya lekukan seperti ini ya. Lalu legroom sangat lega dan headroomnya juga sangat lega. Selanjutnya kursinya ini bahannya fabric sama dengan seperti biasanya ya, bahannya juga fabric. Lalu di bagian atas itu plafonnya warnanya beige. Di bagian belakang kita langsung menuju ke bagasi ya, tempat penyimpanan belakang. Itu saja sih mungkin di bagian belakang, tapi di sini masih ada surprise cantolan ya sebelah sini buat nyantol-nyantolin barang. Oke, dan subwoofernya, mobil ini memiliki 4 subwoofer, salah satunya ada di sebelah sini. Ini dan overall untuk mobil tahun 2006 dia masih memiliki cat yang asli dan masih memiliki bodi yang tebel ya. Itu untuk mobil ini. Dan di sini sebenarnya ada cantolan apa hand grip ya di sebelah sini, tapi dilepas kayaknya sama orangnya. Oke, itu saja bagian sini. Sekarang kita lihat seperti apakah mesinnya Toyota Yaris ini. Baik, selanjutnya kita intip dapur pacunya, mesin 1500 cc punyaan Toyota Yaris, mesin VVT ini ya. Oke, dan kap mesinnya dia belum punya peredam sebenarnya, tapi ditambahin peredam panas seperti ini ya. Jadi lumayan oke. Lalu di sini ada informasi engine service dan ada air conditioning system ya, informasi oli dan lain-lain di sini ya. Terus selanjutnya ini sebenarnya nggak perlu apa ya untuk tutupnya ini, untuk kap mesinnya ini terlalu tegap juga ya. Dan dia sudah punya ABS juga mobil ini, untuk tahun 2006 itu lumayan canggih ya. Dan mesinnya 1 NZFE atau 2 NR ya, mesin Toyota 1500 cc. Dia memiliki tenaga yang cukup besar dan torsi yang lumayan besar juga. Ada baterai sebelah sana dan ada tempat sekring di sebelah sana ya. Mesin ini sangat bandel, jadi kawan-kawan tidak perlu khawatir untuk masalah pengisian BBM-nya. Nggak perlu mengisi dengan misalkan bensin yang membutuhkan oktan tinggi, oktan 91 atau 92 ya. Jadi kawan-kawan bisa menggunakan Pertalite, bahkan bensin biasa pun bisa, ya nggak perlu menggunakan Pertamax. Jadi kalau dibandingkan kawan-kawan membeli LCGC, membeli mobil ini masih sangat worth it.
Baik kawan-kawan, itulah tadi review kita tentang Toyota Yaris Bakpao ya, atau Toyota Yaris 2006. Dan mungkin kawan-kawan ada cerita atau ada pengalaman tentang memiliki Toyota Yaris ini yang sama seperti ini, bisa ceritakan di kolom komentar. Dan saya sangat berterima kasih buat kawan-kawan yang sudah subscribe dan like semua video-video saya, dan share video ini jika video ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.